wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Aulia, NIM 022 tingkat 1 akademi 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi istilah gizi. Gizi atau giza atau makanan atau bahasa Arabnya gizi. Ilmu gizi adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara makanan yang dimakan dengan kesehatan tubuh yang diakibatkan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Bart Austin, ada 4 preposisi gizi atau 4 masalah gizi. Yang pertama, masalah gizi. Masalah gizi berarti dalam penanggungannya tidak bisa hanya mendalam pendekatan medis. Yang kedua, masalah kekurangan pangan, namun juga masalah kemiskinan, pemerataan ekonomi dan kesempatan kerja yang kurang. Yang ketiga, masalah gizi merupakan masalah kemiskinan. Penanganannya bisa dilakukan melalui intervensi tertentu tanpa menunggu perbaikan ekonomi. Yang keempat, merupakan domain ilmu biomedik, akan tetapi penanganannya memerlukan ilmu ekonomi dan manajemen. Pengertian gizi terbagi secara klasik dan masa sekarang, yaitu secara klasik gizi hanya dihubungkan dengan kesehatan tubuh atau menyediakan energi, membangun, memelihara jaringan tubuh, mengalurkan proses-proses kehidupan dalam tubuh. Yang sekarang selain untuk kesehatan juga dikaitkan dengan potensi ekonomi seseorang, karena gizi berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, produktivitas kerja. Yang berhubungan dengan gizi yaitu 1. Makanan, yang kedua pangan, yang ketiga bahan makanan, yang keempat status gizi. Ruang lingkupnya yaitu yang pertama cara produksi pangan, yang kedua ilmu pangan, yang ketiga mikrobiologi, yang keempat biokimia, yang kelima oval, yang keenam biologi molekuler dan kedokteran, yang keenam antropologi, sosiologi, psikologi, dan ekonomi. Penggolongan zat gizi. Makronutrien terdiri dari karbohidrat, lemak lipida, serta protein. Yang kedua, mikronutrien terdiri dari mineral, kalsium, fosfor, natrium, kalium, dan kalium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayat Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang gizi pada usia dewasa. Usia dewasa merupakan usia produktif yang membutuhkan zat gizi optimal untuk kehidupan dan aktivitas. Dan secara biologis, usia dewasa merupakan usia dengan pencapaian kematangan tubuh secara optimal dan kesiapan untuk bereproduksi. Secara psikologis, usia dewasa merupakan usia dengan periode kedewasaan dan kematangan yang ditandai dengan kestabilan emosi, bersikap toleransi, optimis, dan kesadaran realitas yang tinggi. Di sini usia dewasa menurut Harlock pada tahun 1993 dimulai pada umur 18 sampai 40 tahun. Saat terjadi perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduksi. Usia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama dewasa muda sekisaran 19 sampai 29 tahun. Yang kedua dewasa pertengahan sekisaran umur 30 sampai 49 tahun. Dan yang ketiga dewasa tua sekitar 50 sampai 64 tahun. Nah, usia lebih dari 64 tahun termasuk ke usia lanjut usia atau lansia. Usia dewasa dalam penentuan status gizi menggunakan indeks massa tubuh atau IMT untuk usia di atas 18 tahun. IMT merupakan alat ukur sederhana untuk memantau status gizi. Di sini ada rumus IMT. Rumus IMT yaitu berat badan per kilogram dibagi dengan tinggi badan dikali tinggi badan dalam bentuk meter. Setelah menghitung indeks massa tubuh, kita dapat menginterpretasikan hasilnya dalam kategori seperti kategori kurang, yaitu IMT-nya kurang dari 18,5. Yang kedua normal, kategori normal IMT-nya sekitar 18,5 sampai 25. Yang ketiga overweight, kategori overweight
GMT-nya sekitar 25 sampai 27. Yang terakhir kategori obesitas, GMT-nya sekitar lebih 27. Kebutuhan zat gizi makro dan mikro. Kebutuhan gizi terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan gizi makro dan kebutuhan gizi mikro. Nah, di sini kebutuhan gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar seperti karbohidrat, protein dan lemak. Yang kedua, kebutuhan gizi mikro, yaitu zat gizi yang dibutuhkan dalam bentuk jumlah kecil. Kisaran distribusi zat gizi makro yang dapat diterima tubuh orang dewasa yaitu lemak 20-35% dari jumlah kalori, karbohidrat 45-65% dari jumlah kalori, protein 10-35% dari jumlah kalori. Selanjutnya, zat gizi mikro adalah vitamin dan mineral. Berikut beberapa yang termasuk zat gizi mikro. Yang pertama ada kalsium dan vitamin D. Vitamin D membantu penyerapan kalsium dari tulang oleh osteoklos dan resorpsi kalsium dari tubulus ginjal distal. Yang kedua, kalsium. Kalsium berfungsi dalam pemeliharaan tulang dan gigi. Yang kedua, selanjutnya ada vitamin A dan vitamin E. Peran vitamin E dan vitamin A dalam transkripsi DNA telah mengarah ke penyelidikan efek perlindungan potensial pada berbagai kanker. Selanjutnya ada magnesium. Magnesium adalah jenis mineral terbanyak keempat yang terdapat dalam tubuh kita. Yang selanjutnya ada besi atau zat besi. Zat besi ini sangat berperan dalam sentosa hemoglobin dan terkait erat dengan masalah anemia. Pedoman gizi seimbang. Yang pertama, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kedua, batasi mengonsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Yang ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Yang keempat, biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang kelima, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Selanjutnya, biasakan sarapan pagi. Selanjutnya, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Selanjutnya, banyak makan buah dan sayur. Dan yang selanjutnya, biasakan membaca label pada kemasan makanan. Dan yang terakhir, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi usia dewasa. Yang pertama ada usia tahan perkembangan. Yang kedua ada ukuran tubuh. Yang ketiga ada komposisi tubuh. Yang keempat ada jenis kelamin. Yang kelima adalah jumlah dan intensitas aktivitas fisik. Yang keenam ada penyakit dan cedera. Yang ketujuh ada kondisi fisiologis. Yang kedelapan ada suhu tubuh. Dan yang sembilan ada sekresi kelenjar endokrin. Dan yang terakhir ada status gizi. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi orang dewasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi usia dewasa ini ada dua, yang secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung berupa asupan makan, penyakit degeneratif atau infeksi. Selanjutnya yang secara tidak langsung berupa tingkat pendidikan, pengetahuan, sosial, ekonomi, dan pendapatan. Masalah gizi pada usia dewasa. Yang pertama ada jantung koroner. Yang kedua ada hipertensi. Yang ketiga ada obesitas. Yang keempat ada kanker. Yang kelima ada kolesterol tinggi. Yang keenam ada hipotiroid. Yang ketujuh ada diabetes mellitus atau yang biasa kita kenal dengan penyakit DM. Yang kedelapan ada